Pernahkah Anda melihat seorang pria dengan reputasi mentereng dan gaji miliaran rupiah terlihat seperti seorang siswa yang lupa membawa kartu ujian saat pengawas sudah masuk ruangan? Ya, itulah pemandangan yang mungkin akan kita saksikan pada wajah John Hartman saat ini. Kalau Anda berpikir menghadapi Singapura adalah sekadar jalan-jalan sore di Kalang, mending Anda cuci muka dulu pakai air es supaya sadar. Singapura bukan lagi tim yang bisa Anda remehkan sambil menutup mata. Mereka telah menjelma menjadi sebuah teka-teki silang yang sangat rumit yang bahkan bisa membuat otak jenius seperti John Hartman mengalami korsleting. Pertanyaannya sekarang, apakah taktik wow yang dibawa Hartman dari belahan bumi utara sana bakal jadi penyelangat atau justru akan menjadi bahan tertawaan di kolom komentar media sosial? Mari kita preteli satu persatu kegelisahan pria ini hanya di Arena Sport ID. Mari kita bicara fakta, tanpa perlu pakai bumbu penyedap rasa yang berlebihan. John Hartman datang ke panggung ini dengan CV yang bikin silau. Dia adalah orang yang membawa tim nasional Kanada kembali ke peta Piala Dunia setelah puluhan tahun menghilang. Dia dianggap sebagai Midas di dunia kepelatihan, sosok yang sanggup mengubah tim mediocre menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Namun jangan salah, sepak bola Asia Tenggara itu punya aura horor yang berbeda. Di sini, taktik Eropa yang terlalu canggih kadang berakhir jadi bumerang kalau sang pelatih tidak paham betapa menyebalkannya bermain di bawah kelembapan udara yang bikin sesak dan karakter rumput yang tidak ramah. Hartman tahu betul bahwa reputasi internasionalnya yang sudah dia bangun bertahun-tahun bisa rontok dalam waktu semalam saja jika dia sampai terpleset melawan Singapura. Rasa deg-degan itu bukan lagi rahasia. Anda bisa lihat dari gestur tubuhnya yang gelisah, cara dia membetulkan kerah baju setiap 5 menit, atau tatapan matanya yang kosong, seolah sedang menghitung berapa banyak kritik yang akan dia terima jika skor berakhir imbang. Singapura itu ibarat mantan yang diam-diam mematikan. Mereka tidak butuh banyak gaya, tidak perlu pamer ball possession sampai 70% hanya untuk putar-putar bola di tengah lapangan seperti komedi putar yang tidak punya arah tujuan. Mereka cukup bermain simple, pertahanan grendel yang lebih rapi daripada susunan piring di rak minimarket, lalu sekali serangan balik cepat, boom! Harga diri Hartman yang setinggi langit itu bisa langsung nyungsep ke level dasar laut. Faktanya, Singapura punya sejarah panjang sebagai giant killer yang sangat menyebalkan. Mereka punya disiplin taktis yang sanggup membuat pemain lawan frustrasi sampai ini menangis. Bayangkan, para pemain asuhan Hartman berlari ke sana kemari sampai lidahnya menjulur. Sementara para pemain Singapura cuma berdiri tenang, menutup setiap celah dan menunggu satu kesalahan sepele untuk menghukum lawan. Inilah yang bikin John Hartman tidak bisa tidur nyenyak. Dia tahu jika timnya tidak bisa memecah kebuntuan di 15 menit pertama, kepanikan bakal mulai merayap dari kaki ke kepala para pemainnya. Dan saat itulah Singapura akan tersenyum menggemaskan sambil Masalah utamanya adalah Hartman ini kadang terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Dia seringkali terjebak dalam penyakit overthinking. Dia sibuk membuat rumus fisika di papan taktik, membedah setiap inci pergerakan lawan dengan analisis video yang berjam-jam. Padahal Singapura terkadang hanya bermain dengan logika sederhana, bertahan kuat, buang bola sejauh mungkin, dan biarkan penyerang mereka berlari secepat kilat. Kita sering melihat tim asuhan Hartman bermain terlalu cantik, tapi kurang jahat. Di depan gawang, mereka malah sibuk melakukan operan-operan manis daripada langsung menghajar bola ke dalam jaring. Padahal, melawan tim dengan pertahanan berlapis seperti Singapura, Anda tidak butuh keindahan. Anda butuh pemain yang kurang ajar dan berani mengambil resiko gila. Jika Hartman masih saja keras kepala memaksakan pola permainan yang terlalu rumit dan kaku, ya siap-siap saja kita semua menonton drama pelatih bingung di pinggir lapangan, bagian kesekian. Ini bukan soal siapa yang lebih jago memegang lisensi kepelatihan pro. Ini soal siapa yang lebih tahan banting saat tekanan mental mulai memuncak sampai ke ubun-ubun. Mari kita jujur, John Hartman saat ini sedang berada di bawah mikroskop raksasa. Setiap keputusan yang dia buat, mulai dari pemilihan pemain inti sampai waktu pergantian pemain, akan dikuliti habis-habisan. Dia tahu bahwa publik tidak akan menerima alasan apapun jika dia gagal menundukkan Singapura. Baginya, pertandingan ini bukan sekadar mengejar poin, tapi soal menjaga wibawa. Namun di sisi lain, Singapura adalah tim yang sangat lihai dalam merusak ritme lawan. Mereka tahu cara memancing emosi, mereka tahu cara mengulur waktu dengan elegan, dan mereka tahu cara membuat pelatih lawan terlihat bodoh di depan kamera. Kegelisahan Hartman ini sebenarnya sangat manusiawi,
Tapi dalam level kompetisi seperti ini, ketakutan adalah bensin bagi lawan. Singapura akan mencium bau ketakutan itu dari jarak berkilo-kilometer. Mereka akan membiarkan Herdman merasa dominan di awal, memberikan ilusi bahwa kemenangan sudah dekat, sebelum akhirnya memberikan pukulan telak yang bikin sesak napas. Apa yang akan terjadi jika skenario terburuk itu benar-benar menjadi nyata? Bayangkan berita utama di media olahraga besok pagi. Taktik jenius Herdman terkubur di Singapura. Kalimat itu pasti sudah menari-nari di pikiran Herdman, mengganggu konsentrasinya, dan membuat tangannya sedikit gemetar saat memegang botol minum di pinggir lapangan. Dia sedang berjudi dengan nasibnya sendiri. Singapura punya pemain-pemain yang secara individu mungkin tidak sepopuler pemain bintang di liga top dunia, tapi kolektivitas mereka adalah mimpi buruk bagi siapapun. Mereka bermain seperti satu kesatuan organisme yang siap mengerkas siapapun yang masuk ke wilayah mereka dengan rasa sombong. Herdman harus melepaskan egonya sebagai pelatih besar jika ingin selamat. Dia harus berhenti memikirkan estetika dan mulai memikirkan cara paling kotor untuk menang. Karena itulah satu-satunya cara menghadapi tim yang sudah siap mati demi mempertahankan gawangnya. Ketegangan ini semakin memuncak karena Herdman juga harus menghadapi ekspektasi supporter yang kadang tidak punya rasa sabar. Mereka ingin melihat tim yang mendominasi, mencetak banyak gol, dan menunjukkan kelas dunia. Namun, sepak bola bukan matematika yang hasilnya selalu pasti. Di lapangan hijau, satu slip dari bek tengah atau satu kegagalan kiper dalam mengantisipasi umpan silang bisa mengubah narasi dari pahlawan menjadi pecundang. Herdman saat ini mungkin sedang merindukan zona nyamannya, di mana dia bisa mengontrol segala sesuatu dengan jarinya. Tapi di sini, di hadapan Singapura yang sedang lapar akan pembuktian, dia hanyalah seorang pria yang mencoba bertahan hidup di tengah badai. Adrenalin yang terpacu, detak jantung yang tak beraturan, dan keraguan yang mulai muncul adalah musuh nyata yang harus dia kalahkan sebelum dia bisa mengalahkan Singapura. Jangan lupa faktor keberuntungan yang seringkali memihak pada tim yang dianggap lemah. Singapura seringkali mendapatkan momen-momen ajaib di saat-saat yang tidak terduga. Sebuah bola liar yang membentur pemain lawan lalu masuk ke gawang, atau keputusan wasit yang kontroversial. Semua itu bisa menjadi pelengkap penderitaan bagi John Herdman. Dia tahu bahwa dalam sepak bola, kadang kerja keras selama 90 menit bisa hancur hanya dalam waktu 1 detik keberuntungan lawan. Itulah mengapa dia tampak begitu tegang. Dia sedang bertarung melawan statistik, bertarung melawan sejarah, dan yang paling berat, bertarung melawan dirinya sendiri. Singapura bukan sekadar lawan tanding. Mereka adalah ujian kenaikan kelas bagi ego seorang John Herdman. Jadi, pada akhirnya, apakah kita akan melihat John Herdman merayakan kemenangan dengan gaya yang flamboyan? Atau justru kita akan melihatnya menunduk lesu sambil menggaruk kepala yang tidak gatal saat peluit panjang dibunyikan? Pertandingan ini adalah panggung drama terbaik yang bisa ditawarkan oleh sepak bola. Ini adalah soal mental, soal nyali, dan soal siapa yang paling cerdik dalam memanfaatkan kelengahan lawan. John Herdman memang pelatih hebat, tapi kehebatan itu tidak akan berarti apa-apa jika dia gagal mengatasi rasa deg-degan yang sedang menyiksa batinnya saat ini. Singapura sudah siap dengan jaring-jaringnya, menunggu sang pelatih besar terjebak dalam kesombongan taktiknya sendiri. Sekarang giliran Anda, para pengamat sepak bola layar kaca di Arena Sport ID. Menurut kalian, apakah John Herdman punya nyali yang cukup kuat untuk membungkam Singapura di kandangnya sendiri? Atau justru rasa cemasnya akan berbuah bencana yang bikin geger dunia sepak bola? Apakah menurut Anda Singapura memang punya ilmu hitam taktis yang selalu berhasil bikin pelatih kelas dunia mendadak linglung? Jangan cuma diam saja melihat drama ini dari jauh. Tuliskan analisis paling pedas, paling lugas, dan mungkin yang paling menggemaskan di kolom komentar di bawah ini. Kami ingin tahu seberapa yakin Anda dengan nasib Herdman kali ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol like jika Anda menikmati drama kepelatihan yang penuh ketegangan ini. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah debar jantung para pelatih top lainnya. Mari kita tunggu dan saksikan siapa yang akan tertawa paling akhir dan siapa yang akan pulang dengan wajah merah padam karena menahan malu. Apakah ini akan jadi malam kejayaan bagi Herdman atau malam di mana Singapura kembali menegaskan bahwa mereka adalah penguasa kejutan yang tak boleh dianggap remeh oleh siapapun, termasuk pelatih kelas dunia sekaliber John Herdman. Terus pantau perkembangannya hanya di sini, tempat di mana sepak bola dibahas dengan cara